warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Tias Ayu dengan NIM 2288250035. Pada kesempatan ini, saya akan mereview bab 1 buku pengantar ilmu sejarah karya Kunto Wijoyo. Bab ini berjudul Apakah Sejarah Itu? Nah, bab ini membahas secara mendalam tentang makna, ruang lingkup, serta perbedaan sejarah dengan bidang ilmu lainnya. Di awal bab ini, Kunto Wijoyo mengajak kita memahami bahwa istilah sejarah sering kita dengar, baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Nah, kata sejarah dipakai dalam banyak konteks, misalnya guru sejarah, pegawai sejarah di suatu museum, pencatat sejarah, dan pelaku atau saksi-saksi sejarah. Lalu, Kunto Wijoyo menjelaskan pengertian sejarah dengan dua pendekatan. Yang pertama, secara negatif, yaitu sejarah bukan mitos, bukan filsafat, bukan ilmu alam, dan juga bukan karya sastra. Yang artinya, meskipun sejarah sama-sama berbicara tentang masa lalu, cara kerjanya berbeda. Mitos tidak jelas waktunya, filsafat terlalu abstrak, ilmu alam mencari hukum umum, sementara sastra dikuasai imajinasi pengarang. Nah, sedangkan sejarah harus berdiri di atas fakta. Yang kedua, secara positif, yaitu sejarah adalah ilmu tentang manusia, tentang waktu, tentang peristiwa yang bermakna sosial, dan juga sesuatu yang unik secara detail. Jadi, sejarah menekankan bahwa setiap peristiwa manusia dalam ruang dan waktu tertentu itu punya arti tersendiri. Nah, pada akhirnya Kunto Wijoyo ini mendefinisikan sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu berdasarkan fakta yang disusun oleh sejarawan melalui penelitian. Nah, sejarah ini berbeda dari ilmu sosial lainnya. Misalnya, sosiologi membicarakan struktur masyarakat, politik membahas tentang kekuasaan. Nah, sedangkan sejarah menekankan dimensi waktu, di mana suatu peristiwa mengalami perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, sejarah ini disebut ilmu tentang waktu karena tugasnya menjelaskan peristiwa berdasarkan urutan dan periodisasi. Sejarah lebih dekat dengan ilmu karena terikat dengan fakta. Definisi sejarah menurut Kunto Wijoyo ini sangat relevan di era digital sekarang. Kalau dulu, sejarawan hanya mengandalkan dokumen tertulis atau wawancara. Sekarang, jejak digital seperti arsip elektronik, foto, video, hingga postingan di media sosial bisa jadi sumber sejarah. Misalnya, peristiwa demonstrasi atau pemilu bisa direkam dari berbagai sudut pandang lewat internet. Namun, tantangannya juga besar, di mana tidak semua data digital itu valid, sehingga sejarawan tetap dituntut untuk berpikir kritis dalam memilih fakta mana yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh peristiwa yang paling jelas yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana peristiwa ini melibatkan tokoh manusia yaitu Soekarno, Hatta, dan masyarakat Indonesia. Nah, peristiwa ini juga terikat pada waktu yang spesifik, yaitu 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 pagi. Peristiwa ini punya makna sosial yang luar biasa sebagai tonggak lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Dan yang paling penting, peristiwa ini unik dan tidak bisa diulang, hanya terjadi sekali dalam sejarah. Nah, dapat disimpulkan bahwa bab 1 buku pengantar ilmu sejarah karya Kunto Wijoyo ini menegaskan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu berdasarkan fakta yang terikat pada dimensi waktu, manusia, makna sosial, dan keunikan peristiwa tersebut. Jadi, memahami sejarah penting agar kita tidak hanya menghafal masa lalu, tetapi juga bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Karena dengan memahami sejarah, kita bisa bijak dalam melangkah ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.